Yogyakarta, sebuah kota dengan sejuta cerita dan beribu keindahan serta keunikan di dalamnya. Kota yang menjadi salah satu sentra wisata bagi kaula muda maupun orang tua. Setiap sudut kota ini mengandung berbagai nilai dan budayanya. Berbagai sebutan telah tersemat untuk kota Yogyakarta, dari kota pariwisata hingga kota budaya. Salah satu sudut kota yang mengandung nilai, budaya, serta keunikannya ialah Bantul. Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terkenal sebagai sentra kerajinan gerabah. Salah satu tempat yang menjadi sentra kerajinan gerabah terdapat di daerah Kasongan. Daerah Kasongan berada di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Kasongan telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Gerabah oleh pemerintah pada bulan April tahun 2024. Kerajinan gerabah ini menjadi sektor utama bagi masyarakat Kasongan dan sekitarnya. Dengan adanya desa wisata gerabah Kasongan ini pasti memiliki berbagai pengaruh terutama bagi warga Kasongan di bidang ekonomi. Awalnya memang dulu hanya memproduksi peralatan rumah tangga sederhana. Ada cobek dulu, ada kuali, gitu. Malah sekarang yang awalnya tadi saya sebutkan itu sudah berkurang sekali. Sekarang beralih ke produk modern, uji, perkembangannya sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual. Saya kemarin Pak Bupati yang launching sudah memperoleh hak kekayaan intelektual terkait dengan produk Kasongan, bahwa produk dari gerabah Kasongan itu memang asli dari karya dari warga lokal. Untuk pengembangan wisatanya sendiri, kalau dulu memang mungkin para wisatawan berkunjung melihat belanja terkait dengan gerabah. Sekarang terkait dengan belanja itu mungkin dari konsumen itu mungkin sudah agak menurun, mungkin karena ada beberapa produk gerabah juga di luar. Dan sekarang ini untuk wisatanya berkembang ke wisata edukasi. bisa menjadi berubah menjadi desa wisata karena mengembangkan produk waktu itu setelah ada pembinaan dari Sabto Udoyo. Seniman Sabto Udoyo itu masuk, kemudian dikembangkan menjadi tadi kerajinan seperti guci, seperti patung, seperti kerajinan itu. Setelah itu kemudian wisatawan masuk. Jadi wisatawan tidak hanya melihat produk-produk dari peralatan rumah tangga yang sederhana, namun sudah dikembangkan menjadi produk yang khusus yang sesuai dengan binaan dari Pak seniman Sabto Udoyo waktu itu. Potensinya di Kasongan itu produk dari pengrajin ya, itu potensinya ada. Kemudian yang lain yang mendukung dari kegiatan pengrajin itu koperasi juga ada, koperasi untuk pengrajin itu juga ada di sana. Adanya kerajinan yang sekarang berkembang ya, dengan baik itu ya, itu membawa masyarakat ini meningkat kesejahteraannya, terutama pengrajin-pengrajin yang ada di Kasongan itu ya, yang dulunya dari masih banyak yang petani ya, karena itu tadi dari produk yang dijual cuma sederhana ya, itu kemudian sekarang bahkan tenaganya itu, tenaga kerja itu dari luar daerah Kasongan, pengrajinnya juga hampir masyarakat di sana itu ya 60% lah jadi pengrajin. Dari pemerintah daerah tentunya, pemerintah daerah ini
selalu menggandeng pengrajin itu untuk difasilitasi terkait dengan hasil produk-produk yang ada di Kasongan ini dengan fasilitas dari kabupaten ya, ekspor ke luar daerah itu selalu ada pembinaan dari sana. Pengakuan kekayaan intelektual itu kan salah satu upaya dalam rangka untuk menjaga bangsa ini memang sebuah karya yang itu memang sebagai bagian dari kebudayaan dilestarikan dan mulai mengenalkan anak-anak dari usia dini terkait dengan brand-brand gerabah. Setelah kami mendapatkan informasi mengenai Desa Wisata Gerabah Kasongan dari pihak yang bertanggung jawab, dalam memperkuat informasi serta keaslian yang kami dapatkan, kami juga melakukan kunjungan ke salah satu tempat tinggal dari warga di Desa Kasongan. Kami juga melakukan wawancara bersama Bapak Tukimin dan Ibu Asih sebagai informan sekaligus sebagai pengrajin gerabah di Desa Wisata Gerabah Kasongan. Sebuah kerajinan gerabah dihasilkan melalui beberapa tahapan di dalam pembuatannya. Tahapan tersebut dimulai dari pembuatan tanah liat, pembentukan, penjemuran, serta pembakaran hingga finishing. Cara membuat gerabah yang biasa saya lakukan itu ada 2 metode. Itu yang pertama itu sistem cetak dan yang tadi sistem putar. Seperti ini sistem putar. Ya, pertama kali ini ada bulat-bulatan kayak gini, terus kayak gini. Setelah ini dikasih kayak bentuk disambung lagi, disambung sampai apa yang mau dibikin. Itu tanah liatnya itu khusus Mbak. Itu tanah liatnya ambil dari Mangunan sama Bangun Jiwa sini. Terus nanti prosesnya itu digiling, dislab. Nah itu nanti baru bisa siap pakai. Dicampuri sama pasir, tapi pasir halus. Nah itu baru dislab, baru siap pakai seperti ini. Setelah barang udah agak kering, ini proses finishing atau menghaluskan barang. Seperti ini pakai namanya secang atau penghalus. Bahannya pakai solar dan pakai air. Pakai kain. Kain ini kalau di sini namanya dahlin. bahasa Kasongan. Bahasa Kasongannya itu dahlin. Ini ya sistem tadi. Ya pakai trotol, namanya trotol kayak gini. Jadi nggak beraturan. Ya selesai. Sementara untuk pembuatan gerabah cetak sendiri, pertama-tama dilakukan dengan cara meletakkan dan juga meratakan tanah liat dengan cetakan gisun sesuai dengan bentuk pot yang akan dibuat. Kemudian setelah rata bagiannya satu, disambungkan dengan bagian yang lainnya. Jika semua bagian telah disambungkan, maka tahap selanjutnya yaitu ditanggupkan dengan diikat menggunakan tali rafia. Lalu setelah itu ditunggu beberapa saat barulah tali rafia dan cetakan gipsum dapat dilepas dan dapat dilanjutkan pada tahapan finishing dengan merapikan bagian-bagian yang kurang rata. Selanjutnya, pot akan siap untuk dilakukan proses pembakaran. Ini tunggu pembakarannya. Di dalam ini nanti barangnya dimasukkan ke sini, ditata berjajar-jajar kayak gini sampai full satu open. Nah, sistem bakarannya ini nanti ditutup pakai ini, kotak-kotak ini ditutup, baru dibakar dari situ. Nanti pakai kayu ini
pembakarnya cuma di sini, nggak sampai sana. Sana cuma panasnya saja. Gitu. Jam, nanti terus api sedang 2 jam 3 jam sampai api besar itu pokoknya sampai 9 jam 10 jam pembakaran. Dan yang belum dibakar warna coklat, tapi setelah dibakar warna merah. Itu sebelum baru dibuat agak kental, baru digores-gores kayak gini. Bagaimana pengaruh dari adanya desa wisata Kasongan bagi mata pencarian ibu dan bapak? Itu ya Mbak, saya sedikit cerita. Itu kan dulunya ya sudah pengrajin sini, kebanyakan 90% pengrajin. Itu saya dari kecil ya sudah bikin kayak gini, gerabah ini, atau semenjak menikah sudah usaha sendiri. Alhamdulillah sudah punya usaha sendiri. Ya, saya kan dulu pernah sampai luar negeri, alhamdulillah, dari Belanda, Malaysia sama Prancis. Itu pernah pesan sini dan bisa, alhamdulillah bisa berlanjut, bisa untuk investasi apa-apa lah gitu. Tentang yang kerja sama Belanda itu memang saya nggak langsung dari orangnya, tapi saya melalui guide-nya. Saya itu nanti, tapi orang Belanda itu ya juga ke sini ngecek barang-barang itu juga ke sini, tapi saya jualnya sama guide-nya itu. Tadi guide-nya baru jual ke Belanda. Tapi kalau yang untuk pembelajaran itu ada, pelatihan belajar gerabah itu ada, berupa foto atau video, terus wawancara sama orang bule-bule itu juga ada. Tapi orang bulenya itu cuma belajar membuat gerabah. Ini duta besar dari Australia kalau nggak salah. Produk usaha kerajinan gerabah yang didirikan dan dikelola oleh Ibu Asi dan juga Bapak Tukimin tidak hanya meluas di pasar skala nasional saja. Namun, penjualan yang mereka lakukan sudah merenggah hingga ke pasar internasional, seperti Belanda, Prancis, dan juga Malaysia. Dengan adanya desa wisata Kasongan ini, sangat memberikan dampak yang positif terhadap mata pencaharian masyarakat di desa Kasongan. Salah satunya bagi Bapak Tukimin dan juga Ibu Asih. Mereka telah mendirikan usaha kerajinan gerabah sebelum desa Kasongan menjadi desa wisata. Dengan dikukuhkannya Kasongan menjadi desa wisata, mata pencarian bapak dan ibu yang semula hanyalah petani, sekarang menjadi wirausahaan kerajinan gerabah. Selain itu, Ibu Asi dan Bapak Tuhimin juga membuka workshop atau pelatihan pembuatan kerajinan gerabah kepada turis ataupun pengunjung wisatawan. Namanya siapa? Nama saya Nena. Aslinya dari mana? Saya dari Amerika. Ibunya? Ibu? Orang tua? Orang tua saya dari India. India. Oh, cantik ya. Kerajinan gerabah merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik sejak tahun 2013. Kasongan sebagai salah satu penghasil gerabah terbesar di Yogyakarta menjadikannya sekaligus sebagai tempat pelestarian warisan gerabah tersebut. Dengan ditetapkannya Desa Kasongan sebagai desa wisata gerabah menjadikan Desa Kasongan semakin terlihat. Eksistensi yang semakin kuat belum tentu dapat bertahan oleh perkembangan zaman. Dengan itu, dalam memperkuat eksistensinya, Desa Kasongan mendapatkan hak paten dan hak intelektual sebagai desa edukasi. Implementasi sebagai desa wisata, Kasongan membuka berbagai program seperti workshop dan juga pelatihan. Selain itu,
Didirikannya museum bernama Museum Kugerabah Timbul Raharjo merupakan bentuk implementasi dari Desa Edukasi di Kasongan. Seiringnya perkembangan zaman, produk yang dihasilkan semakin beragam, di mana pada zaman dahulu produk yang dihasilkan hanya berupa barang sederhana, seperti pot dan juga celengan. Namun, semakin beragamnya peminat terhadap kerajinan gerabah menjadikan olesan terhadap pengrajin dalam menciptakan modifikasi terhadap kerajinan gerabah. Olesan tersebut dikenal sebagai kreatif modern, di mana produk yang dihasilkan seperti guci, pot keramik, celengan mozaik, dan sebagainya. Dalam hal ini, dengan eksistensi Desa Kasongan sebagai desa wisata gerabah menjadikan sebagai titik temu antara warisan budaya di mana gerabah sebagai warisan budaya tak benda dengan kreativitas modern yang dilihat dari modifikasi produk gerabah yang dilakukan oleh para pengrajin dan sebagai mata pencaharian hidup bagi masyarakat di Desa Kasongan.